Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Budiono, yang terhormat Bapak dosen Guntur Cahyono yang telah mendampingi saya pada ujian kumpre pada malam hari ini, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Semoga saya dapat mempresentasikan modul ajar saya pada malam hari ini dengan lancar. Mohon izin dan mohon waktu untuk mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan dalam MA saya. Kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang saya sesuaikan dengan pembelajaran peserta didik saya kelas 5 di fase C pada periodik kali ini tentang keteladanan Rasulullah. Yang pertama dalam modul ajar saya, seperti yang lainnya, diawali dengan identitas umum dulu, informasi umum pencipta dari MA ini, mulai dari nama saya sendiri, kemudian identitas institusi, dan ada sekolah, kemudian kelas, dan fase C di MA yang akan saya presentasikan. Dan dalam kali ini, profil pelajar Pancasila yang saya ingin capai untuk peserta didik yaitu tentang beriman bertakwa, berbhinneka global, gotong royong, dan kreatif. Kenapa saya mengambil kreatif? Karena dalam MA saya merujuk kepada project based learning. Kemudian model yang saya gunakan dalam model pembelajaran yang saya gunakan dalam MA ini adalah termasuk memadukan metode showing perform project yang disitu hampir sama dengan gelar karya seperti itu, tapi bukan gelar karya band 5. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama dalam kompetensi inti dalam hal MA saya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah, dan yang terakhir yang paling menjadi kunci adalah nilai perdamaian yang bisa diaplikasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian apa saja kriteria ketercapaian dalam tujuan pembelajaran saya? Yang pertama mulai dari tes tertulis yang menunjukkan peserta didik mampu menganalisis pengertian Fathul Mekah dengan benar, dan tes tertulis yang selanjutnya juga sama yang berisi tentang menganalisis sebab apa saja yang terjadi dalam peristiwa Fathul Mekah, dan yang terakhir dari produk dari project based learning ini adalah sebuah karya yang mengaplikasikan dari pemilihan gambar bercerita, poster, ataupun bermain sosiodrama. Dalam MA saya ini project based learning, maka sintak yang saya gunakan juga project based learning. Yang pertama adalah dari awal, dari pendahuluan dulu tentang mengkondisikan kelas, mulai dari mengabsen, ketertiban kelas, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran saya, kemudian memotivasi peserta didik yang saya ambil dari keteladanan Paman Ali bin Abi Thalib yang sangat membela Rasulullah dalam keadaan Rasulullah masih kecil, seperti itu, dan cara mencintai Rasulullah dalam motivasi ini yang sekitar 5 menitan akan saya berikan dalam motivasi. Kemudian ada apersepsi yang di situ apersepsi langsung saya menuju pada pertanyaan pemantik yang tadi ada 2, yaitu tentang bagaimana sikap seorang yang berjanji dan bagaimana sikap seseorang ketika menerima seorang yang jauh, saudara yang jauh pulang ke rumah. Ini adalah penguatan yang pertama, yaitu tentang berliterasi dulu, mengetahui peristiwa awal Fathul Mekah dari buku mereka dulu. Saya membimbing peserta didik untuk berliterasi dulu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kemudian dikuatkan dengan kedua, yaitu tentang video yang menguatkan pemahaman mereka tentang peristiwa Fathul Mekah. Dan di situ mulai mengajak peserta didik untuk menganalisis apa saja, termasuk tadi tentang pengertian, sebab-sebab, dan nilai-nilai yang ada di situ, sehingga memunculkan peserta didik untuk mulai bertanya, berpikir seperti itu, apa saja yang terjadi dalam peristiwa Fathul Mekah. Dan setelah peserta didik tertarik dalam hal ini, maka mereka akan mulai bertanya tentang apa saja yang ada, dan kemudian saya akan mulai membimbing peserta didik tentang proyek yang akan mereka laksanakan.
Dan kemudian sintak yang kedua adalah menyusun rencana proyek. Dalam rencana proyek ini peserta didik dibagi dalam 5 kelompok, kemudian setelah dibagi saya memberitahu tentang proses pekerjaan mereka, dan dari kelompok ini tadi seperti asesmen awal yang sudah saya bagikan, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan hasil asesmen awal tersebut. Kemudian setelah itu membuat jadwal yang sederhana dalam PJBL dalam 1 kali pembelajaran adalah kesepakatan waktu penyelesaian proyek tersebut. Kita tutup pembelajarannya dengan mengulas kembali pembelajaran yang tadi sudah didapatkan, menarik kesimpulan, dan mengarahkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang haji wada. Dan yang paling penting adalah melakukan refleksi bersama dari pembelajaran ini, apa kurangnya, apa yang harus ditambahi dalam pembelajaran. Coba dijelaskan bagaimana cara untuk menilai yang sebenarnya dalam posisi di kelompok itu, karena proyek ini juga ada kelompok. Iya Pak, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Profesor Budiono. Saya menyediakan yang pertama agar penilaian ini bersifat objektif dan bersifat transparansi adalah rubrik. Yang pertama adalah rubrik kejelasan penilaian yang menjadi patokan tercapainya kompetensi peserta didik. Jadi yang lebih saya tekankan adalah adanya rubrik yang jelas ketika menilai dalam kelompok-kelompok tersebut. Seperti itu, apa saja yang mau dicapai, apa saja yang mau menjadikan kompetensi mereka. Tadi kan ada KK kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dilakukan dengan cara apa supaya tercapai? Ya, KKTP dilakukan dari yang saya rencanakan adalah dari asesmen formatif individual tadi Pak. Ketercapaian mereka dalam mencapai pemahaman dari peristiwa Fathul Mekah diukur dari situ, dari asesmen formatif tadi. Seperti itu Pak. Selanjutnya untuk inovasi teknologi dalam pembelajaran apa yang digunakan inovasi teknologinya? Tadi saya menggunakan media pembelajaran dari video, kemudian peserta didik dapat menganalisis lebih lanjut dari peran teknologi tersebut untuk mendapatkan pemahaman lebih dari pedagogik para peserta didik. Seperti itu Pak. Hanya video saja atau ada hal yang lain? Misalnya Google Form atau apa? Kalau yang saya tadi lampirkan adalah asesmen awal itu melalui Google Form Pak. Seperti itu. Yang lainnya lagi, misalkan ada teknologi yang presentasinya bisa loncat-loncat gitu, tadi ininya orangnya bisa pindah-pindah, berarti kan juga sudah menggunakan teknologi itu. Iya, itu tinggal di drag saja Pak. Nah gitu kan, teman-temannya kan nggak ada, berarti Anda sudah berteknologi. Terus bagaimana mengintegrasikan materi ini dengan moderasi, nilai-nilai moderasi beragama? Mengintegrasikan dalam moderasi beragama adalah tentang bertoleransi. Jadi toleransi yang dimaksudkan dalam saya adalah menerima perbedaan ataupun menerima prinsip orang lain yang berbeda dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam peristiwa Fathul Mekah itu. Tunjukkan di modul ajar cara berpikir tingkat tingginya di mana? Di bagian yang ini di yang kedua dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang nomor 2 dari hasil tes tertulis ini, yang adalah menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah, yang sudah saya uji cobakan kepada peserta didik. Ketika saya memberikan satu narasi saja, saya memberikan satu instruksi bahwa carilah apapun yang menjadi sebab dalam hal peristiwa Fathul Mekah ataupun yang menjadi latar belakang sedikit saja yang mengenai peristiwa Fathul Mekah, maka tuliskan sebanyak-banyaknya. Peserta didik akan berpikir lebih banyak dalam narasi tersebut Pak. Ya, cukup. Ini ya, ini so pindah-pindah ke sini ya, gokil banget ya Mas Guntur. Ya, mantap ini. Saya dari awal gokil soalnya ini. Semoga ngajinya juga gokil nanti. Surat Ali Imran ayat 190. Surat Ali Imran. Ali Imran itu surat berapa? 3 Pak. 3. Ya, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kalau ada nun tasdid itu dibaca apa? Hunah, Pak. Hunah. Inna hunah. Sekarang satu lagi ngajinya. Oke. Dilihat surat Yusuf ayat 11. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la Bacaan apa namanya, Mbak? Isma, Mbak. Isma. Oke, Isma. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis itu, yuk. Oke. Nah, 1, 2, 3. Sudah. Jreng.